Dini hari selalu menjadi awal perjuangan Pak Ramli. Belum ada cahaya yang menembus jendela bambu rumahnya. Tapi lelaki tua itu sudah duduk di dapur sambil menghangatkan kopi hitam. Rumah sederhana itu berdinding papan, berlantaikan semen kasar, dan berbau garam laut yang terbawa angin malam. Di sampingnya, istrinya, Bu Marni, menyiapkan bekal kecil, nasi dingin semalam dengan ikan asin yang digoreng tipis. Itu sudah cukup bagi Pak Ramli. "Jangan lupa bawa jas hujannya, Pak," kata Bu Marni lembut. Pak Ramli tersenyum kecil. Kerutan wajahnya menambah hangat suasana. "Laut itu teman, Bu. Kadang marah, kadang baik. Yang penting kita hormati." Anak mereka, Rara, usia 10 tahun, masih tidur berselimut kain tipis di kamarnya. Nafas kecilnya pelan. Tak tahu ayahnya sudah akan pergi berjuang sebelum matahari terbit. Sebelum pergi, Pak Ramli selalu menjenguk sebentar, mengusap kepala putrinya. Itu adalah doa bisu seorang ayah. Di tepi pantai, perahu Pak Ramli tampak paling tua di antara deretan perahu nelayan lain. Warnanya sudah pudar, cat biru tua hampir hilang, dan ada beberapa bagian yang ditambal papan seadanya. Bagian lambung kiri bahkan sering bocor. Setiap malam sebelum tidur, Pak Ramli harus menambalnya dengan serat karung goni dan lem murah. Tapi ia tetap mencintai perahu itu selama dia masih mau mengapung. "Saya masih bisa mencari nafkah," gumamnya sambil mendorong perahu ke laut. Di kejauhan, beberapa nelayan lain, lebih muda dan perahunya lebih bagus, melambai. "Pagi, Pak Ramli." "Hati-hati, ombaknya agak tinggi." Pak Ramli hanya tersenyum sambil menyalakan mesin kecil yang batuk-batuk. Sebelum hidup, kemudian ia melaut, menantang dingin, angin asin, dan suara ombak yang memecah gulita. Di tengah laut, Pak Ramli melempar jaringnya. Tangannya yang dipenuhi bekas luka tali bergerak cekatan. Setiap tarikan jaring adalah perpaduan antara harapan dan kecemasan. Kadang jaringnya berat penuh ikan kembung dan tongkol kecil. Namun sering juga hanya berisi beberapa ikan yang tersangkut tanpa sengaja. Ia tidak pernah mengeluh, hanya berkata, "Rezeki itu bukan soal banyak atau sedikit, tetapi cukup atau tidaknya bagi keluarga." Sambil menunggu jaring, ia memakan nasi dan ikan asin pemberian istrinya. Ombak menghantam perahu, tapi ia tetap tenang. Seolah laut sudah menjadi bagian dari dirinya. Saat matahari mulai naik, desa nelayan tempat Pak Ramli tinggal mulai hidup. Rumah-rumah berdiri berdekatan, kebanyakan terbuat dari kayu atau batu bata sederhana. Atapnya seng berkarat atau genteng bekas. Jalan tanah di depan rumah sering dipenuhi jejak kaki basah karena para nelayan baru pulang. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, bermain kejar-kejaran sambil tertawa keras. Ibu-ibu mencuci ikan, menjemur teri di halaman, atau memperbaiki jaring yang robek. Sementara bapak-bapak yang tidak melaut memperbaiki mesin perahu atau memperbaiki tali jaring. Laut adalah pusat kehidupan mereka. Semua kegiatan, semua harapan, semua keresahan berputar di sekitar suara ombak. Siang hari, ketika matahari berada tinggi, Pak Ramli mengarahkan perahunya kembali ke darat. Dari kejauhan, Rara sering sudah menunggu di tepi pasir sambil melambaikan tangan. "Ayah, pulang!" teriaknya riang. Pak Ramli turun dari perahu dengan jaring berisi beberapa ikan yang cukup untuk makan dan sedikit dijual.
Bu Marni datang membawa ember. Alhamdulillah, Pak, dapat? Banyak? Lumayan, Bu. Yang penting kita bisa makan hari ini. Ia tidak pernah menyebutkan rasa lelah, tidak pernah menyebutkan perahunya yang hampir tenggelam. Yang ia bawa pulang hanyalah senyum, hadiah paling berharga bagi keluarganya. Menjelang sore, desa kembali ramai. Beberapa nelayan baru pulang, membawa hasil tangkapan. Ada yang membawa ikan besar, ada yang hanya membawa 2 atau 3 ekor. Namun tidak ada iri. Mereka saling berbagi, saling menolong. Di tepi pantai, para ibu mencuci pakaian sambil bercanda. Anak-anak memancing ikan kecil dengan benang, dan beberapa remaja bermain sepak bola, memanfaatkan pasir sebagai lapangan. Pak Ramli biasanya duduk di depan rumahnya, memperbaiki jaring atau memperbaiki perahunya yang bocor. Seandainya kita punya perahu, bagus ya Bu, ucapnya suatu sore sambil memandangi laut. Bu Marni menepuk bahunya lembut. Yang penting, ayah selamat setiap hari. Rezeki bisa dicari. Tapi ayah cuma satu. Rara yang mendengar itu hanya memeluk ayahnya erat. Malam hari, rumah kecil mereka diterangi lampu minyak. Aroma ikan bakar memenuhi ruangan. Mereka makan bersama sambil bercerita tentang hari masing-masing. Rara bercerita tentang sekolahnya. Bu Marni bercerita tentang tetangga yang melahirkan. Pak Ramli hanya mendengarkan sambil tersenyum. Setelah makan, ia selalu keluar rumah sebentar, duduk menghadap pantai. Suara ombak menjadi musik malam yang menenangkan. Di dalam hati, ia berkata lirih, "Ya Allah, berikan kekuatan agar besok hamba bisa melaut lagi." Itu adalah doa yang sama setiap malam. Doa seorang nelayan tua yang hidup dari laut, namun tidak pernah takut pada laut. Desa nelayan itu mulai berubah sejak musim badai tiba lebih cepat dari biasanya. Angin kencang berhembus hampir setiap malam, membuat kaca jendela rumah Pak Ramli bergetar seperti hendak pecah. Setiap kali itu terjadi, Rara selalu memeluk ibunya, sementara Marni menatap ke arah laut dengan khawatir. Mereka tahu Ramli tetap harus melaut, karena tanpa itu tak ada yang bisa mereka makan. Perahu kecil Ramli yang sudah tua mulai menunjukkan kerusakan parah. Retakan di bagian bawah melebar hingga air laut sering masuk ketika ombak besar datang. Ramli sebenarnya tahu bahwa melaut dengan perahu seperti itu sangat berbahaya. Namun, ia tidak punya pilihan karena tabungan mereka habis untuk biaya pengobatan ibunya, Marni yang baru saja sakit beberapa bulan lalu. Suatu pagi, ketika Ramli hendak berangkat, salah satu tetangga menahannya. "Ramli, angin lagi jelek. Perahumu gak bakal kuat. Mending tunggu besok." Ramli hanya tersenyum kecil, wajah penuh pasrah. "Kalau aku gak berangkat, Rara mau makan apa, Bang Darto?" Tetangga itu tidak bisa menjawab. Musim badai membuat banyak nelayan pulang dengan hasil nol. Pasar ikan sepi, harga ikan naik, dan sebagian warga mulai mengambil pekerjaan sampingan di kota. Namun Ramli tidak punya pendidikan, tak punya kendaraan, tak bisa meninggalkan Marni dan Rara sendiri. Desa yang biasanya riuh penuh aktivitas, kini terasa muram. Jemuran jaring kosong, warung ikan sepi, dan banyak perahu ditambatkan karena rusak dihantam ombak. Hanya perahu kecil Ramli yang masih dipaksa turun ke laut. Sore itu, cuaca tiba-tiba berubah. Awan hitam menggulung cepat ke arah pantai. Ramli yang masih berada di tengah laut melihat ombak mulai meninggi. Ia mencoba menyalakan mesin perahu kecilnya. Namun mesin itu hanya batuk-batuk
lalu mati. Angin kencang menghantam perahu. Air masuk semakin banyak. Ramli mulai menimba dengan tangan gemetar. Ya Allah, jangan hari ini. Di desa, Marni mulai panik ketika melihat langit menggelap. Tetangga-tetangga keluar rumah, berteriak memanggil Ramli. Rara menangis sambil memeluk ibunya. Waktu berjalan sangat lambat. Sunset hampir tenggelam dan Ramli belum terlihat. Ketika malam mulai turun, samar-samar terlihat lampu kecil di kejauhan, terombang-ambing di atas ombak. Beberapa warga desa berlari ke bibir pantai. Itu Ramli, teriak seseorang. Beberapa nelayan berani turun menggunakan perahu yang lebih besar. Ombak besar membuat mereka hampir terbalik, tapi mereka tetap maju. Mereka menemukan Ramli pingsan. Perahu hampir tenggelam. Tubuhnya terkulai memeluk jaring. Ia masih menggenggam beberapa ikan kecil, seperti tidak mau melepaskannya. Ia diselamatkan tepat sebelum perahu pecah diterjang gelombang. Ketika Ramli dirawat di rumah, warga desa mendatangi keluarganya. Mereka membawa sesuatu yang membuat Marni tertegun. Tumpukan papan kayu, cat kapal, tambang baru, dan beberapa perlengkapan perahu. Darto melangkah maju sambil berkata, "Ramli, kau terlalu banyak berkorban buat desa ini. Sekarang giliran kami bantu kau. Kita bangun perahu baru sama-sama." Ramli yang masih lemah meneteskan air mata. Ia tak menyangka desa yang juga sedang kesulitan tetap peduli. Tetapi itu belum selesai. Beberapa hari kemudian, Rara membawa pulang kabar dari sekolah. Ada program pemerintah untuk bantuan perahu bagi nelayan berpenghasilan rendah, dan nama Pak Ramli masuk daftar penerima setelah disarankan oleh kepala desa tanpa sepengetahuannya. Di saat Ramli merasa nyaris menyerah, justru datang harapan dari arah yang tidak ia duga. Beberapa minggu kemudian, Ramli berdiri di tepi pantai, menatap perahu barunya yang sederhana namun kokoh. Marni dan Rara berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. "Terima kasih, ya Allah. Akhirnya aku bisa menjaga keluargaku lebih baik." Desa kembali hidup. Ombak mulai bersahabat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ramli melaut tanpa rasa takut, hanya dengan rasa syukur.